Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. Choco chip cream. Iya, tapi whipped creamnya dikit aja ya. Oh, nggak usah. Tanda tangan ya. Lantai 3 di 324. Oke. Ini sebelah sana ya. Makasih. Hello guys, aku baru aja nyampe di hotel. Tadi tuh agak macet, tapi jujur surprisingly cepet banget aku nyampe hotelnya. Terus ini aku mau get ready dulu sebelum keluar ketemu sama Cello. Oh ya, seperti yang kalian lihat, rambutku udah jadi karena aku udah rencana emang mau keluar sama Cello hari ini. Jadi tadi pagi sebelum berangkat tuh aku udah do my hair. Jadi ini tinggal ganti baju sama kita bakal make up. Karena ini aku masih bare face banget, masih muka ngantuk banget. Jadi ya kita harus kelihatan lebih proper dulu, oke? Oke, jadi ini aku udah ganti baju. Aku pakainya celana panjang putih sama vest warna krem biasanya, nggak yang gimana-gimana, casual banget. Terus nanti ini kita bakal start make up cepet-cepet karena udah ditungguin Cello. Ini aku bakal make up sambil berlutut karena di meja tuh nggak ada cerminnya. Jadi aku bakal make up di sini. Make upku nggak yang gimana-gimana. Jadi ini bakal sat-sat banget. Jujur aku sebenarnya kan nggak terlalu into make up, jadi tuh aku pakai brush yang seadanya aja. Aku nggak tahu ini brush untuk apa sebenarnya. Tapi ya udahlah ya. Terakhir aku selalu pakai blush. Punyaku ini dari Wardah. Ini aku dikasih BTW. Terus aku pakai Wardah yang shade-nya Merry Mauve. Dia kayak krim gitu sih, tapi aku nggak pernah sampai pakai yang banyak-banyak. Aku cuma tap-tap terus langsung gini. Kayaknya udah, aku make upnya gini doang. Terus nanti aku pakai lip tint sama aku mau pakai anting juga bentar, oke? Tunggu. Kita pakai lip tint dulu.
Yaudah, nggak bisa kelihatan. Udah kelar, udah pakai anting, terus makeup juga udah, baju juga udah. Jadi ini kita bakal on the way ke cello. Makasih. The plate but not the spoon. Oh. Lupa pakai mic lagi. Kita sekarang mau cari es krim atau croissant. Ini bisa screenshot pakai flash bagus biasa tuh, coba. Nanda, oh ini nih, itu free btw. Kill me. Coba itu free. Tuhan Yesus. Itu harusnya saya coba. Jadi kayak expose kayak kamera iPhone weh, lebih warm kind of. Ternyata itu kok tersugesti deh. Enggak sih, tapi itu kayak water. Totally different man. Iya, oke.
nggak enak kentang. Iya, oke, biasa. Kayak kentang lagi. Kentang nggak beda kayak sedikit kayak terlalu banyak minyak. Gitu kayak saya masak kentang begini. 25.000. Artisnya berapa ya? Jatuh. Menurutku lucu teksturnya. Hello, aku baru aja nyampe hotel. Ini tuh jam nggak tahu, kayaknya ini jam setengah 10 apa jam 10 gitu. Jujur di video kali ini nggak terlalu banyak footage yang menurutku menarik karena entah kenapa hari ini tuh aku ngerasa lebih pengen healing aja tanpa konten. Tapi aku tetap berusaha semaksimal mungkin take footage yang sekiranya perlu dan bakal aku jadiin video. Tapi aku mohon maaf banget kalau misalnya gak seniat yang kemarin-kemarin, karena jujur benar-benar aku hari ini exhausted dan cuman pengen jalan-jalan sama Cello. Nah, dan aku tuh juga pengen cerita ke kalian kenapa aku agak capek hari ini, karena aku tuh karena entah kenapa ya, menurutku aku tuh sangat-sangat Virgo sejati, dan Virgo itu kan lebih ke yang planning gitu, dan aku tuh udah planning kalau hari ini tuh bakal seharian di Bali kan sama Cello. Terus aku udah bikin itinerary bakal visit kemana aja, dan aku udah book flight itu jam 9.35 pagi. Oke? Naik pesawat SAJ. Terus tiba-tiba tadi malam itu pesawatku dimundurin dari jam 9.35 jadi jam 12.55. Kalian tahu, jadi aku yang harusnya nyampe di Bali jam 12 jadinya tuh nyampe di Bali jam 3 sore waktu Bali ya. Dan lebih bete-nya lagi, udah dimundurin, terus pas di bandara ternyata pesawatku tuh delay, jadi aku tuh baru nyampe di Bali jam 4 waktu Bali, 4 sore Wita aku baru nyampe di Bali. Jadi aku makanya tadi buru-buru, terus check in hotel, siap-siap dan lain-lain, terus langsung baru nyusul Cello. Jadi kita tuh cuma sempet dinner sama nongkrong di satu tempat untuk dessert. Nah, terus dengan segala kebetean itu, kalian tahu, aku kan baru pulang ya ini. Jadi literally aku baru pulang, terus HP ku tuh getar dan aku lihat dong notifnya. Kalian tahu notifnya apa? Notifnya adalah pesawatku yang seharusnya besok pulang jam 17.30. Jadi aku tuh sengaja pesen jam 17.30. Alasannya adalah biar aku tuh nyampe Surabaya nggak terlalu malam, nggak terlalu kayak, maksudnya jeda waktunya antara aku nyampe Surabaya sama aku harus mulai kerja lagi besoknya tuh panjang gitu loh. Tapi again, pesawatku dimundurin lagi. Dan ini FYI ya, ini tuh pesawatku sama dengan pesawat yang hari ini, yaitu SAJ. Jadi pesawatku harusnya besok jam 17.30, itu dimundurin, kalian tahu dari jam 17.30 dimundurinnya jadi jam 20.55. Jadi kalian bisa bayangin dari jam 17.30 ke jam 20.55, jadi dari jam setengah 6 ke jam 9 malam. Jadi aku bakal nyampe di Surabaya itu malam banget, itu jam 9 malam kalau misalnya tepat waktu ya. Kita harus banyak-banyak sabar ya teman-teman. Nah, sekarang aku tuh bakal liatin ke kalian secara singkat kira-kira what's in my bag kalau misalnya aku lagi traveling. Nah, biasanya aku kan traveling itu kalau misalnya liburan ya, tapi since ini tuh karena ada kerjaan,
Jadi aku bakal kasih lihat ke kalian what's in my bag travel edition, tapi yang bukan liburan gitu. Jadi yang untuk urusan kerjaan, jadi nggak terlalu banyak isinya. Nah, jadi di sini aku udah ada tasku. Oh, by the way, aku tuh tadi kan ke Icon Bali ya, nungguin Celo. Nah, aku tuh lagi nungguin Celo berdiri sendirian. Terus tiba-tiba ada suara dari belakangku kayak ngomong gitu, excuse me ma'am. Nah, terus aku mikir kayak, enggak deh, orang ini nggak ngomong sama aku. Jadi aku nggak balik kan, aku bener-bener nggak ngerespon orang ini. Jadi aku tetap nelponin Celo. Tapi orang ini tuh tetap dari belakang kayak, excuse me ma'am, excuse me, gitu-gitu kan. Akhirnya aku balik dong, karena aku ngerasa kayaknya aku deh yang dipanggil gitu kan. Nah, terus aku akhirnya balik. Nah, terus adalah satu ibu-ibu ini. Jadi aku nggak tahu ya dia orang mana, tapi intinya tuh dia juga agak kesusahan ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi dia bukan Asian ya. Nah, terus dia pas aku balik, dia nanyain tasku ternyata. Jadi aku kan pakai tasku tuh gini, aku makainya gini kan. Nah, terus dia tuh tanya, dia bilang, Longshom. Ya aku jawab kan, iya Longshom gitu. Terus habis itu dia tanya kayak, where did you buy it gitu kan. Jadi aku bilang, oh aku belinya tuh di store di Surabaya, bukan di sini gitu. Nah tapi aku bilang harusnya ada di Icon ini gitu kan. Tapi aku belum muterin Icon, cuman Icon kan gede banget nih. Jadi aku ngerasa kayak bakal ada Longshom di situ. Nah, terus dia bilang, oh nggak ada, aku udah nyari tapi nggak ada gitu kata dia. Ya aku bilang, sorry kalau gitu kan. Aku bilang coba cari di Beach Walk. Again aku nggak tahu Beach Walk isinya apa gitu kan. Cuman ya udah, aku kayak mall yang aku tahu di Bali ya cuma Beach Walk sama Icon ini yang gede. Jadi ya udah aku bilang coba cari di Beach Walk gitu, siapa tahu ada gitu. Terus dia bilang oke, thank you ya gitu. Aku bilang oke, yes of course gitu. Jadi ini tas kesayanganku banget guys. Ini aku beli pakai duitku sendiri gitu ya. Ini tas yang menurutku cocok banget buat tas tempur. Cuman warnanya aja sih yang bikin dia agak ribet gitu kan. Sama bahannya agak kanvas, terus warnanya kan terang. Jadi agak susah. Apalagi ini tas tuh nggak tahu kenapa sering banget jatuh. Jadi tasku tuh kayak udah buluk banget. Kalian kalau misalnya tahu di mana tempat yang bisa nyuci bahan kanvas gini yang bagus dan gak bakal rusak, tolong komen ya di bawah. Please, aku butuh banget, aku desperate banget untuk bersihin tas ini. Nah, as you guys can see, tas ini tuh gede banget. Nah, dan isinya tuh benar-benar muat banyak banget juga. Dan menurutku dengan isi sebanyak ini dia nggak bisa dibilang berat sih ya. So-so lah, dengan isi sebanyak ini dia wajar kalau beratnya segini menurut aku. Jadi yang pertama, aku hari ini tuh bawa topi di dalam tasku ini. Nah, topiku juga senada ya sama warna tasku. Ini dari New Era, aku belinya. Kayaknya waktu itu aku beli tuh, ini dibeliin papa aku sih. Dibelinya kayaknya harganya waktu itu sekitar 700-an ya. Ini aku suka banget pakainya. Menurutku ini modelnya lumayan cocok di kepalaku. Terus next, ini aku ada pouch kameraku. Jadi di sini semua tools kameraku yang penting-penting aja. Jadi ada mic, terus ada tripodnya, ada wide lensnya, dan semuanya. Terus of course HP ku yang udah buluk warna casingnya ini. Terus ada card holder. Terus aku of course bawa Kindle. Ini aku bawa terus kemana-mana. Dia ringan juga, jadi gak berat. Waktu dulu aku masih bawa iPad, gila, itu beratnya berat banget sih waktu aku masih bawa iPad. Terus ini aku ada pouch kecil gini. Ini isinya headset.
masih wire. Aku masih pakai yang wire ya guys, karena aku ngerasa kalau misalnya pakai yang wireless itu aku takut hilang, karena aku anaknya lumayan clumsy dan pelupa. Jadi aku suka banget pakai yang wire, dan aku nggak mikir bakal ganti sih. Terus ada kunci penting. Nah, next aku selalu bawa charger HP di dalam tasku. Charger HP doang ya, kalau charger yang lain-lain aku nggak bawa sih. Charger Kindle, charger kamera aku nggak bawa. Itu semuanya dalam koper. Tapi kalau again ya, kalau misalnya Kindle aku nggak bawa chargernya even di koper, karena Kindle tuh tahan lama banget baterainya. Terus next adalah kacamata. Kacamata aku bawa 2 sih kalau ke Bali. Jadi ini satu, yang pertama kacamata dari Blue Elephant. Ini dari my dearest friend, namanya Evan. Literally dikasih. Nih, lihat, bagus banget. Nih, cuma, tada, bagus kan, guys? Aku suka banget ini modelnya, terus menurutku pas juga. Dia nggak longgar, bener-bener nggak ketat juga, tapi pas gitu di mukaku. Terus ini yang kedua, ini udah lama banget kacamatanya. Nah kalau yang ini dia nggak polos sih, kalau yang ini dia kayak ada motifnya gitu kalau kalian bisa lihat. Terus belakangnya kayak gini. Kalau pakai kayak gini. Ini aku suka banget juga sih. Nah aku bawa 2 ini ya kalau misalnya ke Bali. Dan satu kacamata lagi. Jadi aku tuh ada minus, dan minusku tuh beda jauh ya, kanan sama kiri. Jadi aku nggak bisa hidup tanpa kacamataku. Dan ini kacamata kesayanganku. Jadi aku tuh punya 3 kacamata minus, dan ini tuh bener-bener kacamata kesayanganku banget. Tada! Dia kesayanganku banget karena enak, terus cakep modelnya, warnanya, dan harganya juga oke banget. Kalian harus cek guys di kacamataku. Nih, kacamataku. Terus aku bawa ini. Next ada ini, ada lip tint, isi lip tintku, sama ada isinya tuh anting-antingku. Jadi ini aku selalu bawa kemana-mana. And then aku bawa ini juga. Ini tote bag, dilipat gitu, jadi bisa dibuka nanti. Ini aku juga selalu bawa kemana-mana, nggak pernah nggak ada di tasku. Terus of course kipas mini, yang kalau misalnya apalagi di Bali ya, ini nggak mungkin nggak terpakai. Di Bali yang super panas ini aku beli di S Hardware. Lucu banget, sangat-sangat mini segini. Terus aku juga ada bawa antis. Ini aku selalu bawa ya, antis. Ini juga nggak pernah nggak ada di tasku. Terus ini ada sisir yang nggak pernah nggak aku bawa juga. Meskipun sebenarnya ini jarang aku pakai sih, tapi aku ngerasa aman aja kalau dia ada di tasku. Terus aku selalu bawa ini, ada perfume dari mamaku dikasih temennya, terus mamaku kasih aku parfum warisan. Terus ada obat mata, aku selalu bawa ini juga kemana-mana karena aku punya mata yang super sensitif. Jadi dia tuh, mataku sering banget gatel, dan kalau misalnya udah gatel dia kan merah atau kadang sampai bengkak gitu kan, dan sakit. Jadi aku selalu bawa ini kemana-mana, literally kemana-mana. Terus habis itu aku selalu bawa ini
Ini adalah dry shampoo. Karena rambutku gampang lepek ya. Jadi aku selalu bawa ini, tapi aku makainya nggak sesering itu. Ini dari Orinesia dry shampoo. Jadi kayak powder gitu bentuknya. Terus ini ada pembersih kacamata dari merek yang sama dengan kacamata minusku tadi, yaitu kacamataku. Ini menurutku bagus banget juga cairannya, benar-benar ngebersihin kacamata kalian. Jadi aku selalu bawa ini juga kemana-mana. Terus aku selalu nggak bisa hidup juga tanpa tusuk gigi. Ini aku bawa tusuk gigi di tasku. Nih ini dari Fuchsia ya. Aku bawa tusuk gigi selalu di tasku, sama aku bawa jepit rambut di tasku. Nggak mungkin nggak bawa. Plus kamera ini yang sedang aku pakai ini. Ya. Udah, that's it. Isi tasku cuma itu. Nggak cuma sih, cuman ya mostly menurut aku penting semua ya yang aku bawa ini. Nggak ada yang nggak penting gitu dalamnya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian traveling, ini bisa membantu kalian untuk apa-apa aja yang harus kalian bawa, especially ke Bali. Karena ini semua yang aku bawa ini perlu dan penting untuk kalian survive seharian, jalan seharian gitu. Kalau misalnya kalian keluar seharian, gak pulang ke hotel, nah menurutku inilah barang-barang yang perlu kalian bawa, oke? Jadi itu aja guys, what's in my bag. Semoga menginspirasi kalian untuk mengisi tas-tas kalian pas traveling, oke? Bye! Sekarang aku mau cuci muka dulu sebelum tidur. First thing first, kita harus cuci tangan dulu ya sebelum cuci muka. Gak tau sih, menurutku ini harusnya semua orang kayak gitu ya, tapi aku semenjak aku mulai kayak breakout gitu, aku lebih rajin lagi. Jadi setiap mau cuci muka tuh aku harus cuci tangan dulu pakai sabun. Aku pakai cleansing oil dari Haru Wonder. Ini best ya, aku udah kayaknya ini udah botol ke berapa ya? Keempat, ketiga. Soalnya nih semua make up tuh langsung melting gitu loh. Next kita bakal cuci muka. Punya aku pakai ini. Ini dari Bio Beauty Line. Satu pump aja. Aku nggak pernah lap mukaku pakai handuk. Aku selalu harus pakai tisu. Aku nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak. Cuma ya udahlah ya. Anggap ini ngaruh. Nah, kalau harus cuci muka kita pakai pelembab. Aku pakai ini. Karena lagi traveling aku males bawa skincare yang banyak-banyak, jadi aku cuma pakai pelembab ini karena ini ampuh banget buat muka yang kering. Udah, sekarang kita mau tidur. Feel
like falling deeper cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 줬던 내